bulan ke bulan yang lainnya, bahkan 1 tahun itu terasa sangat singkat sekali. Dan beginilah gambaran umur kita jamaah sekalian. Umur kita di dunia ini sangat singkat sekali. Tapi yang singkat inilah yang menentukan masa depan kita. Makanya ini yang selalu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita terperangkap dengan aktivitas harian, dengan karir, dengan cita-cita kita di dunia. Kalau itu saja yang kita kejar, itu saja yang di pikiran kita, maka kita akan tertipu. Nanti kita tersentak kadang kalau ternyata kita sudah harus pamit dari kehidupan dunia ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini sebagai orang yang asing saja, atau seperti orang yang melintas jalan saja. Kita ingin kembali ke kampung halaman kita, dunia ini kita hanyalah orang asing, orang yang hanya mengumpulkan bekal. Bahkan Rasulullah di dalam hadisnya yang lain hanya menyebutkan seperti orang yang singgah berteduh saja, seperti orang yang hanya singgah mengambil napas, berteduh di bawah pohon lalu kemudian melanjutkan perjalanannya. Di dunia ini paling kita 60-70 tahun. Sementara kehidupan yang menunggu kita setelah kehidupan dunia ini masih sangat panjang sekali. Setelah kehidupan dunia ini masih ada alam kubur, alam barzakh, yang kita tidak tahu apakah kita ribuan tahun di sana, berapa ratus tahun lagi, yang tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kakek-kakek kita yang sudah meninggal selama itu mereka menunggu di alam kubur jamaah sekalian. Dan keadaan mereka di kubur cuma 2 saja. Apakah kubur itu menjadi taman dari taman-taman surga, atau sudah menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Jadi ribuan tahun yang mereka lalui, ratusan tahun yang mereka lalui, itu ditentukan, sangat ditentukan oleh bagaimana mereka dahulu di dunia dengan umurnya yang singkat itu. Maka pergantian tahun, adanya berita duka silih berganti, ini menjadi penasehat terbaik bagi kita jamaah sekalian, bahwa kita tidak lama di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul khalqillah, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan, juga tidak lama di dunia ini, hanya 63 tahun. Begitu juga dengan Abu Bakar, begitu juga dengan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syama'ilun Nabi ini, atau Asy-Syama'il An-Nabawiyah Al-Mustafawiyah, yang berbicara tentang ciri fisik dan pekerti dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki hadis yang ke-21. Sebenarnya hadis ini sudah kita baca juga pada pekan lalu, tetapi ada beberapa faidah yang perlu kita sampaikan. Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraith Al-Khuzai qala haddatsana Ali bin Husain bin Waqid qala haddatsani Abi qala haddatsani Abdullah bin Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqul. Hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Buraidah. Beliau mengatakan, Ja'a Salmanu al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah. Salman al-Farisi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Salman tiba di kota Madinah. Salman al-Farisi ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang petualang.
semua agama samawi, kalau kita bisa katakan demikian, itu sudah pernah ia rasakan. Sudah pernah awalnya jadi Majusi, kemudian pindah Nasrani, belajar juga agama Yahudi, tetapi ia masih terus mencari, masih terus berpetualang, sampai kemudian ia mendengar bahwa ada orang yang mengaku nabi di Madinah, mukim dan tinggal di Madinah. Maka ia pun datang ke sana, jamaah sekalian. Karena ia orang kritis, petualang, maka ia ingin memastikan tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak langsung percaya, ia tidak langsung beriman, tetapi ia ingin memastikan dari apa yang ia pelajari dari agama sebelumnya, dari agama Nasrani dan agama Yahudi. Karena agama Nasrani dan agama Yahudi sedikit banyaknya mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah kita jelaskan jamaah sekalian bagaimana taunya ahli kitab itu tentang tanda kenabian, bahwa inilah Nabi Muhammad yang selama ini kita tunggu-tunggu. Bagaimana caranya Salman untuk membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi? Maka yang paling pertama beliau lakukan membawakan hidangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimaidatin 'alaiha rutabun. Beliau membawakan hidangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya itu rutab, yaitu kurma basah, kurma yang sudah matang dipetik, kemudian tinggal sebentar itu sudah lembek. Itu namanya rutab itu, dan itu jenis kurma yang paling enak dan paling dianjurkan, prioritas utama kalau kita berbuka puasa. Kata ulama kita, kalau tidak ada rutab baru ke tamar. Ya, tamar itu kurma yang banyak dijual sekarang yang sudah agak kering. Dan Salman Al-Farisi membawakan rutab ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Salman, "Ya Salman, ma hadza?" Wahai Salman, apa ini? Bukannya Rasulullah tidak tahu kalau itu adalah rutab, itu adalah kurma. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menanyakan status dari makanan tersebut. Kalau kita bertanya tentang status makanan jamaah sekalian, itu hanya bertanya apakah makanannya halal atau haram. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kekhususan beliau, bukan cuma halal dan haramnya saja. Kalau kita ini bukan nabi, yang penting halal, maka bisa untuk dimakan. Sebagaimana juga Abu Bakar senantiasa juga bertanya. Kalau ada yang bawakan makanan, dia tanya, ini makanan dari mana, bagaimana statusnya, sebelum ia masukkan ke mulutnya. Tapi pernah suatu saat beliau itu kelaparan. Datang pembantunya bawa makanan, tidak sempat bertanya. Dia masukkan ke mulutnya, kemudian dia telan. Dia tanya, ini makanan dari mana? Pembantunya mengatakan, dulu di masa jahiliyah saya pernah pura-pura jadi dukun. Tadi baru nak kasih ke upahnya dalam bentuk makanan. Ini kan tidak benar, upah perdukunan. Maka Abu Bakar memaksa dirinya untuk memuntahkan makanan tersebut. Dia masukkan jari jemarinya itu ke tenggorokannya. Dalam riwayat yang lain tidak bisa keluar, ada yang mengusulkan itu nanti bisa keluar kalau banyak minum. Maka Abu Bakar banyak minum air putih baru kemudian keluar. Orang yang melihatnya bertanya, kenapa Mami ini? Hanya satu telan itu, hanya satu suap. Kalau bahasa kita mungkin seperti itu. Kata Abu Bakar, sekiranya makanan ini tidak keluar kecuali dengan keluar bersama dengan ruhku, maka saya tetap akan paksa agar keluar. Saking tidak maunya jamaah sekalian, sahabat itu ada makanan yang haram yang masuk ke dalam perutnya.
menjadi daging. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, daging yang tumbuh dari makanan yang haram haknya hanya api neraka, jamaah sekalian, waliyadzubillah. Ini kalau kita, status kita paling mentok seperti Abu Bakar, kita pastikan kalau ada makanan ini halal atau tidak, apalagi untuk sesuatu mungkin yang kita ragukan. Ya, kalau tidak, ya mungkin juga tidak selalu kita harus bertanya, ya halal gini kan, nanti orang malah tersinggung. Ya, tapi kalau ada yang mungkin kita ragukan, apalagi kita berada di tempat yang majemuk, ya kita tanya, halal gini kah? Iya. Saya biasa pernah singgah beli bubur Manado, nah itu saya tanya, ini halal? Dia mengatakan Muslim ji pak. Tapi masalahnya penjualnya tidak pakai jilbab, makanya kita bertanya, perlu verifikasi. Iya. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma halal atau tidaknya, tetapi status barang itu. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, iya, apa kata Salman? Ia adalah shadaqatun alaika wa ala ashabik. Ini sedekah untukmu dan untuk sahabatmu. Karena Salman tahu ciri Nabi itu tidak makan sedekah. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irfa'ha, angkat, fa inna na'kulus sadaqah, karena kami tidak makan sedekah. Ini kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan ahli bait beliau, keturunan Bani Hashim. Ya, karena ahlu bait itu keturunan Bani Hashim, baik dari keturunan Abu Thalib maupun yang lainnya. Ya, keturunan Ja'far juga dan seterusnya, karena mereka semua Bani Hashim. Ya. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memakan makanan itu, tetapi mempersilahkan kepada sahabat-sahabatnya yang bukan ahlu bait untuk mengonsumsi rutab tersebut. Ya, karena ada juga sahabat Rasulullah yang memang statusnya sebagai ahlu bait seperti Ali, ya, dan sepupu-sepupu Rasulullah yang lainnya, ya, yang statusnya sebagai ahlu bait. Bukan seperti Syiah yang mempersempit ahlu bait itu hanya pada keturunan Husain dan Hasan, atau lebih spesifik lagi hanya keturunan Husain. Padahal cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada berapa? Bukan cuma Hasan dan Husain saja. Ruqayyah punya anak, ya. Ummu Kulthum juga punya anak, Zainab juga punya anak. Ya, kurang lebih ada sekitar 9 cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Fatimah ada Hasan dan Husain. Ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak makan rutab tersebut karena statusnya sebagai sedekah. Kata Rasulullah, angkat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mempersilahkan sahabatnya untuk mengonsumsi rutab tersebut. Maka Salman Al-Farisi sudah mendapatkan tanda yang pertama. Maka ia ingin mencari lagi tanda yang kedua, yaitu Nabi itu memakan hadiah. Maka keesokan harinya datang lagi Salman Al-Farisi, ya, dengan hidangan rutab. Ya. Faja'al ghada bimithlihi. Keesokan harinya datang yang serupa yang pernah ia bawa kemarin. Fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ia meletakkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali Rasulullah bertanya, "Ma hadza ya Salman?" Ini apa wahai Salman? Kemudian faqala hadiyatun laka. Ini merupakan hadiah untukmu. Ya. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, ubsutu. Beliau makan dan beliau memanggil juga sahabat-sahabatnya, mari makan, bentangkan tangan kalian, ambil. Ini tanda yang kedua yang didapati oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Tsumma nadhara ila al-khatami ala dhahri Rasulillah. Salman masih mencari tanda yang terakhir, tanda yang ketiga. Maka ia cari-cari di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yaitu khatam ini, tanda kenabian ini. Maka ia pun melihatnya yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amana bihi. Maka Salman kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Cuma masalahnya jamaah sekalian, Salman saat itu statusnya masih budak yang dimiliki oleh orang Yahudi, yang pekerjaannya itu ditugaskan oleh tuannya untuk menanam kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, saking perhatiannya sama sahabat yang satu ini, perhatiannya dengan orang yang baru masuk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memerdekakan beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar dengan beberapa dirham agar Salman bisa merdeka. Tetapi ada satu syarat lagi dari orang-orang Yahudi, ini pekerjaan menanam kurma harus diselesaikan. Boleh merdeka dibayar dengan harga ini, dan plus satu syarat, ini pekerjaannya selesai menanam kurma sampai kurma ini berbuah. Iya. Bukan sekedar dibeli. Ternyata Rasulullah tidak mundur. Rasulullah membayar dengan uangnya, juga Rasulullah yang ikut menanam kurma jamaah sekalian. Saking perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mu'allaf, untuk memperhatikan orang yang akan masuk ke dalam Islam. Nah, ini biasa yang kurang di kita ikhwas sekalian. Dakwah kita kebanyakannya kan ke sesama muslim, mengingatkan mereka sholat, menjaga tauhidnya. Padahal ada dakwah lain yang juga sebenarnya prioritas mengenalkan Islam ini kepada orang-orang yang non muslim. Dan ini kata Syekh Utsaimin, ini dakwah yang juga utama, yang kadang ditinggalkan oleh orang-orang Islam saat sekarang ini. Dai kebanyakannya hanya mengingatkan sesama muslim. Ya betul, ini bagian juga dari dakwah, tetapi ada hal lain yang kadang kita lupakan, yaitu mengenalkan Islam ini kepada orang-orang non muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian ikut menanam kurma untuk kebebasannya Salman. Fagarasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla illa nakhlatan wahidatan garasaha Umar. Semua ditanam oleh Rasulullah, sisa kurma itu kecuali satu yang ditanam oleh Umar. Ini juga menunjukkan bagaimana kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena beliau guru, ya kumpulkan saja murid-murid biar mereka yang tanam. Tidak, Rasul yang tanam sendiri. Bahkan dia sisakan untuk sahabatnya cuma satu saja, yaitu untuk Umar. Dan setelah setahun jamaah sekalian, setelah beberapa bulan, ternyata semua kurma yang ditanam oleh Rasulullah itu berbuah, kecuali kurma yang ditanam oleh Umar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, masya'nu hadhihi nakhla, kenapa kodong ini satu? Ini saja satu-satunya yang tidak berbuah. Maka Umar mengaku, saya yang tanam itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mencabutnya kembali dan menanamnya dengan tangan beliau, dan ternyata ikut berbuah setelah itu bersama dengan kurma yang lainnya. Ini kata ulama kita menunjukkan kenapa kurmanya Umar tidak berbuah. Ini ingin menunjukkan bagaimana keberkahan dan kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi syahidnya di sini bagaimana tanda kenabian itu merupakan verifikasi terakhir yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi ini tokoh utama juga dalam agama yang mulia ini. Masih ingat kita tentang perang Ahzab, yang kaum muslimin ini bingung kira-kira bagaimana membendung 10.000 pasukan yang akan mengepung kota Madinah, sementara penduduknya saja kota Madinah, anak-anaknya, perempuannya, Yahudinya itu tidak sampai 10.000. Sedangkan pasukan yang mau kepung kita ini 10.000. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rapat, dan disinilah Salman Al-Farisi mengusulkan, ya Rasulullah, kunna bi ardil Faris idza husirna khandaqna alaina. Ya Rasulullah, dahulu kalau di Persia, karena mereka negara besar, biasa dengan peperangan besar, mereka menggali
menggali parit yang hasil galiannya itu sekaligus diangkat menjadi benteng. Lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Jadi kalau unta atau kuda turun, itu tidak bisa naik lagi, sisa dipanah dari atas. Makanya orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, Ghatafan, Bani Murrah itu tidak berani turun ke bawah. Mereka hanya melihat-lihat dari jauh saja. Itu keberkahan usulan dari Salman Al-Farisi ini, jamaah sekalian. Dan ini pentingnya kita musyawarah, karena orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin menurut kita usulan kita yang lebih baik, ternyata ada juga yang lebih baik dari usulan kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memilih usulan Salman. Ya, Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda yang kisahnya sudah kita ceritakan pekan lalu. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-22, kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Bishr bin Al-Waddah qala haddatsana Abu Ukail Ad-Dawraki an Abi Nadra Al-Awaki qala sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri. Ya, kata tabi'in ini, saya bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni khataman nubuwah. Faqal, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kana fi dhahrihi bid'atan nasizah. Kata beliau, khatamun nubuwah itu, tanda kenabian itu berada di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi sebagaimana yang kita jelaskan tidak pas di tengah, dia agak ke kiri, lebih ke arah jantung, dekat ke arah jantung. Bid'atan, kumpulan daging, nasizah, yang murtafi'ah, muncul, artinya timbul. Ya, jadi bid'atan, kata Syekh, qita'atan minal lahm, daging yang tumbuh baris sarjis. Ini juga sahabat yang tidak terlalu populer. Ya, ia termasuk sahabat yang junior. Ia meninggal pada tahun kurang lebih pada tahun ke-80 Hijriah. Ya, 70 tahun pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia tinggal di Basrah. Ya, jadi begitu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berpencar, berdakwah, menyebarkan agama yang mulia ini. Dan ini diantara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang junior. Ya, beliau meninggal pada tahun ke-80 Hijriah di Basrah. Kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Ahmad bin Al-Miqdam Abul Ash'ath Al-Ijli Al-Basri qala akhbarana Hammad bin Zaid an Asim Al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Sarjis, qala, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabi. Saya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat ini yang saat itu masih kecil, masih muda, saat beliau berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, saat Rasul lagi bermajelis dengan sahabat-sahabatnya. Fadurtu hakadha min khalfihi. Tetapi sahabat ini ternyata tidak duduk, dia malah mutar-mutar, keliling-keliling. Ya. Fa'arafa alladhi uridu. Ternyata Nabi tahu apa maksud sahabatnya ini, kenapa dia tidak duduk bersama dengan sahabat yang lain, tapi malah keliling-keliling. Ya, kadang bahkan di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa alladhi uridu, dan Nabi tahu apa yang saya inginkan. Dan ini menunjukkan kepekaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian. Dan kata pepatah, orang cerdas itu biar tidak dibilang langsung paham. Al-labibu bil isyarati yafhamu. Ya, kata orang Arab, orang cerdas itu cukup dengan isyarat dia sudah paham.
Iya. Kapan orang lain tidak senang, itu biar dia tidak bilang saya tidak senang, tapi kalau orang memiliki kepekaan, kecerdasan sosial, dia langsung bilang, oh ternyata apa yang saya lakukan ini tidak disenangi oleh orang lain. Dan ini yang ada pada karakter Rasulullah, itu beliau sensitivitasnya tinggi, kepekaan beliau tinggi, beliau paham, oh begini ya maksudnya sahabat, ada yang mau dia lihat. Sama waktu Abu Hurairah itu kelaparan, ya karena Abu Hurairah ini tidak seperti sahabat lain yang punya pekerjaan, punya uang, ya, itu biasa beliau kelaparan. Tapi biasa beliau itu datang ke rumah sahabat, menemui sahabat dengan harapan untuk dipanggil makan. Tetapi ada sahabat Rasul yang kadang tidak memahami maksudnya. Ketemu dengan Abu Bakar tapi ternyata belum diajak juga sama Abu Bakar. Ketemu dengan Umar juga belum ajak. Ketemu dengan Rasul langsung paham. Oh, Abu Hurairah ke rumah minum susu. Iya, langsung peka jamaah sekalian. Langsung paham apa maunya. Iya. Dengan kode saja, dengan isyarat, itu sudah peka, dia sudah paham. Iya. Sama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini komunikasi yang paling tinggi di antara suami istri. Tidak perlu suami itu mengatakan saya suka ini, saya tidak suka itu. Istri yang baik, suami yang baik itu paham. Iya. Peka dengan apa yang disukai oleh suaminya, apa yang tidak disukai oleh suaminya, apa yang diinginkan oleh istrinya, apa yang tidak diinginkan oleh istrinya, dan sebaliknya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sakit keras, datang saudara Aisyah itu lagi bersiwak. Rasulullah melihat orang bersiwak, Aisyah langsung paham ini Rasulullah juga mau bersiwak. Tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, itu istri langsung paham, Aisyah langsung paham, oh ini maunya suamiku. Ini istri soleha yang begini jamaah sekalian. Tidak perlu disampaikan, oh suami saya mau begini. Iya, itu istri yang soleha, itu istri yang cerdas. Tanpa dikasih tahu saja dia sudah paham apa maunya suaminya. Iya, ini kan orang hidup. Iya, sudah hidup lama, itu tahu betul karakternya dan seterusnya. Dan ini yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepekaan jamaah sekalian. Ya, ternyata beliau tahu apa yang saya inginkan. Fa'al qarrida an dhahri. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung membuka ridanya, karena Rasulullah itu hanya memakai 2 helai kain. Itu pakaian di masa beliau, modelnya seperti pakaian ihram sekarang. 1 kain digunakan sebagai sarung, 1 kain digunakan sebagai selimut untuk menutupi bagian atas. Yang sekarang tidak ada lagi orang Arab yang menggunakan pakaian yang seperti itu, ya, kecuali untuk ihram yang masih ada. Tapi keseharian, aktivitas hariannya itu sudah tidak ada yang menggunakan 2 helai kain itu. Mereka sudah mengikuti lingkungannya, mengikuti perkembangan zaman. Rata-rata hanya memakai jubah. Ya, bahkan kalau keluar negeri sebagiannya malah sudah memakai pakaian yang digunakan oleh masyarakat setempat. Tetapi di masa Rasulullah, ya, keseringannya beliau menggunakan 2 helai kain itu. Meskipun juga beliau menggunakan thawb, menggunakan jubah, tetapi keseringannya beliau menggunakan 2 helai kain. Dan Rasulullah paham ini sahabat tidak duduk malah keliling-keliling, maka Rasulullah paham, oh ada yang mau dilihat oleh orang ini. Maka langsung Rasulullah buka kain yang bagian atas, sehingga kelihatan apa yang ada di punggung beliau. Kemudian kata sahabat ini, Abdullah bin Sarjis, iya, faraitu maudi al khatam ala katifai. Maka disitulah saya lihat apa yang saya cari tadi itu, yaitu khatam, tanda kenabian yang ada di antara 2 pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mithlal jumai, seperti kepalan, ya, kumpulan daging. Haulaha khilanun ka'annaha tha'lil, yang di sekitarnya itu ada tahi lalat, ya, ada bintik-bintik hitam seperti tahi lalat lah kalau bahasa kita. Jadi di sekitaran, di dekat dari tanda kenabian itu ada tahi lalat, bintik-bintik hitam, ya, kata Abdullah bin Sarjis. Faraja'tu hatta istakbaltuhu. Kemudian saya kembali
ya menemui menghadap ke beliau yang awalnya dari belakang. Faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah. Ya, dia mengatakan semoga Allah mengampunimu ya Rasulullah. Ya, ini sebenarnya doa ini tidak lazim. Ya Rasulullah itu kan sudah diampuni dosanya yang sudah lalu maupun yang akan datang. Tetapi sahabat ini malah mengatakan ghafarallahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah mengampunimu wahai Rasulullah. Apakah Rasulullah tersinggung? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan ya walaka, dan semoga Allah juga mengampunimu. Ya, ini memiliki faidah jamaah sekalian. Ya, bahwa kadang itu ada doa-doa sebenarnya yang tidak pas, ya, tetapi tidak perlu juga kita sampai tersinggung. Seperti itu tadi ghafarallahu lak. Ini biasanya kalau orang pernah terjatuh dalam kesalahan, atau orang Arab biasa mendoakan kalau orang terjatuh dalam kesalahan itu hadakallah, ya, atau hadahullah, semoga Allah memberikan petunjuk untuknya, yang kalau orang biasanya tersinggung. Ya, tetapi kalau kita didoakan, ya apa masalahnya? Ya, siapa yang tidak ingin didoakan? Ya, maka kalau ada yang doakan kita semoga Allah mengampunimu, semoga Allah memberikan hidayah, alhamdulillah, semoga Allah juga memberikanmu hidayah. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita menunjukkan juga bahwa ini menunjukkan kecerdasan Abdullah bin Sarjis ini. Ia mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dapat juga doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini sahabat tidak terlalu banyak dibahas di buku-buku sirah. Di buku-buku sejarah para sahabat tidak panjang kisahnya, karena memang sahabat junior, tidak familiar. Tetapi saat ulama membahas tentang keutamaannya, ini diantara salah seorang yang pernah didoakan oleh Rasulullah agar diampuni dosanya. Dan inilah kebutuhan kita sebenarnya yang paling besar jamaah sekalian, agar Allah mengampuni dosa kita. Aisyah tatkala bertanya kepada Rasul tentang doa apa yang dipanjatkan kalau Lailatul Qadar, doa ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Abu Bakar juga pernah minta doa secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul ajarkan untuknya istighfar. Karena inilah hajat kita yang paling besar jamaah sekalian. Dan kecerdasan sahabat ini bagaimana caranya ya supaya Rasulullah mendoakanku, maka ia mendoakan Rasulullah dan didoakan balik. Ya, dan ini juga pentingnya jamaah sekalian, ya, dalam tradisi kita itu bertegur sapa itu untuk banyak-banyak saling mendoakan seperti orang Arab. Ya, kalau ketemu tanya kabar, ya, bagaimana kabarnya, alhamdulillah bi khair. Itu dia sudah berzikir. Ya, ditanya juga kembali, kita gimana kabar, alhamdulillah baik juga. Dia sudah berzikir juga. Ya, bahkan orang Arab asakum bi khair hayyakallah Allah yuhayyik. Itu biasa berapa menit itu saling mendoakan dulu baru bicara. Ya, berulang-ulang barakallah Allah yubarik fik, semoga Allah memberikan kehidupan yang baik. Yang kalau kita budaya kita, ya, tanya kabar saja jarang, kalau sudah tanya pun paling sekali. Kalau orang Arab sudah tanya bagaimana kabarmu, gimana kesehatanmu, dia tanya panjang jamaah sekalian. Kenapa? Supaya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak saling mendoa. Kalau tradisi kita kan tidak seperti itu. Ya, sudah tanya kabar keluarga, bagaimana anak-anak dan seterusnya. Itu kalau orang Arab, dengan tujuan supaya banyak saling mengingatkan untuk berzikir, saling mengingatkan untuk berdoa. Maka sahabat-sahabat kaget mendengar Rasulullah mendoakan Abdullah ini bin Sarjis ini. Ternyata didoakan tawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kaget tadi di pertama, kok mendoakan ampunan untuk Rasulullah. Ternyata ini kecerdasannya supaya didoakan juga mendapatkan ampunan. Maka sahabat-sahabat bertanya jamaah sekalian, astaghfirullah Rasulullah, apakah Rasulullah mendoakan untukmu ampunan? Maka kata Abdullah, na'am. Ya, alhamdulillah. Ya, Rasulullah mendoakan untukku ampunan. Walakum, tapi jangan berkecil hati, kalian juga didoakan ampunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah ini bin Sarjis ini membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Muhammad ayat ke-19.
wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Muhammad, mohonlah ampun akan kesalahanmu dan mohonkanlah ampun untuk orang-orang beriman, baik dari kalangan laki-lakinya maupun perempuannya. Maka kata Abdullah bin Sardis, tidak usah berkecil hati, kalian juga didoakan ampunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya jamaah sekalian, bagaimana sahabat ini ingin memperhatikan, ingin melihat tanda kenabian itu, padahal ia beriman. Apakah ia kemudian ragu? Atau bolehkah kita memastikan hal-hal yang seperti ini? Ini yang ulama kita sebutkan, dari ilmu yakin kepada ainul yakin. Keyakinan yang berangkat dari ilmu, dia percaya, dia ilmui, tetapi ada grade yang lebih tinggi lagi, yaitu ainul yakin, tatkala ia memastikan dengan melihatnya secara langsung. Sama dengan Nabi Ibrahim tatkala ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Apakah Nabi Ibrahim ragu? Bahkan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ragu? Nabi Ibrahim mengatakan tidak, tapi lihat ma'inna qalbi, untuk menenangkan hatiku. Ya, ini yang seperti ini ndak mengapa. Yang terakhir jamaah sekalian, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr memberikan faidah bahwa apakah tanda kenabian ini khusus pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah juga ada pada nabi-nabi yang lainnya. Ya, kata beliau mengutip Al-Hafidh Burhanuddin Al-Halabi, itu tidak ada dalil lain yang menyebutkan adanya tanda kenabian di punggung nabi-nabi yang lain kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan isyarat bermakna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penutup para nabi. Jadi khatam ini bermakna dua. Khatam bermakna tanda, makanya bahasa Arabnya stempel itu khatam. Bisa bermakna penutup, bisa bermakna perhiasan, makanya cincin juga artinya khatam. Makanya dalil ini yang digunakan oleh Ahmadiyah, bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi yang terakhir, tapi perhiasannya para nabi. Ya, khotam maksudnya itu bukan penutup para nabi, tapi nabi yang terbaik, perhiasannya para nabi. Ia gunakan satu makna ini, baru ia hilangkan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kata Burhanuddin Al-Hafidh Burhanuddin, ya, beliau memiliki tanda sekaligus sebagai isyarat bahwa beliau penutup para nabi. Dan seorang ulama kita Wahab bin Munabbi mengatakan nabi-nabi yang lain tidak memiliki tanda di punggungnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi nabi yang lain itu memiliki tandanya di tangan kanannya. Jadi khatamun nubuwah itu di tangan kanannya. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus memang berada di punggung beliau, di antara dua pundak beliau yang condong ke arah kiri. Ini hadis yang terakhir jamaah sekalian di bab yang kedua. Insyaallah pekan depan pembahasan selanjutnya kita akan memasuki bab yang ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.